sakit tadi nggak bisa ngerekam. Ya, oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Murti Rahayu akan mempresentasikan modul 6 yaitu tentang sistem cost proses 1 atau yang disebut dengan dasar. Maaf teman-teman, suaranya jelas enggak? Jelas, Mbak. Next slide, Bu. Kita akan memasuki tentang kegiatan belajar pertama yaitu tentang sistem cost proses atau dalam di sini yang disebut dengan konsep. Sistem cost proses di sini adalah suatu sistem akumulasi kos produksi berdasarkan departemen atau pusat kos. Jadi sistem ini sangat efektif digunakan untuk perusahaan yang proses produksinya berjalan secara kontinu ya teman-teman. Karena di sini mentransfer produksi jadi ke gudang penyimpanan produk jadi atau barang jadi karena produk tersebut tidak memproduksi atas pesanan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan sistem cost process. Tujuannya adalah untuk menentukan atau menghitung cost per unit produk yang dihasilkan dan membebankan cost produksi pada produk dalam proses di akhir periode. Dan alokasi cost dalam departemen hanya merupakan tahap antara tujuan utama, yaitu tujuan utamanya adalah menghitung cost unit total untuk penentuan penghasilan atau yang disebut dengan ICOM. Di sini kita bisa melihat di gambar 6.1 yaitu tentang akumulasi cost sistem cost process. Di sini ada departemen 1, departemen 2, departemen 3, dan ada gudang produksi jadi. Contohnya seperti di departemen 1 yaitu kosnya ada 1 juta. Di departemen 2 ada penambahan kos yaitu 500.000. Selanjutnya di departemen 3 penambahan kos sebesar 600.000. Jadi di gudang produksi jadi dari departemen 1 ditambah departemen 2 dan ditambah departemen 3. Jadi jumlah seluruhnya menjadi 2.100.000. Next slide, Bu. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik sistem cost process, di mana cost diakumulasi berdasarkan departemen atau pusat cost. Cost per unit ditentukan oleh departemen atau pusat cost setiap periode. Unit yang selesai diproses di departemen tertentu akan ditransfer ke tahap berikutnya. Di dalam pemrosesan ini, kita akan melalui beberapa tahap-tahap atau melalui aliran produk dalam sistem cost proses. Di sini terdapat beberapa bentuk aliran, yaitu adalah aliran produk sekuensial. Yang kedua ada aliran produk paralel dan ketiga ada aliran produk selektif. Yang pertama kita akan membahas tentang aliran produk sekuensial, di mana produk sekuensial itu adalah bahan baku dimasukkan di departemen pertama dan setelah selesai mengalir ke departemen berikutnya. Jadi di departemen tersebut maka produk dan kos produksi akan mengalir ke departemen berikutnya secara konsekuensial atau urut. Terus yang aliran kedua itu aliran produk paralel, yaitu bahan baku awal diproses lebih dari departemen yang hasilnya digabungkan. Di
Di departemen ini, setelah selesai, maka produk selesai di setiap departemen digabungkan di departemen berikutnya. Jadi secara berurut ya teman-teman. Selanjutnya ada aliran produk selektif, yaitu bahan baku yang sama diproses dari satu departemen akan menghasilkan beberapa jenis produk yang selanjutnya akan diproses di departemen yang berbeda. Di halaman 6.6 di situ ada bagan yang udah digambarkan ya teman-teman, yaitu aliran produk sekuensial, yaitu dari departemen 1 pencampuran, terus ke bawahnya lagi ke departemen kedua ada pembentukan, di departemen ketiga ada peragian, dan ke departemen 4 ada pengoperan, dan departemen 5 ada pengemasan, dan selanjutnya ada sediaan produk jadi. Next slide, Bu. Ada perbedaan sistem cost proses dan sistem cost pekerjaan atau order. Yang di sini sistem cost proses mengakumulasi cost produksi berdasarkan proses produk berjalan kontinu. Dan yang kedua ada sistem cost order, diproses secara spesifik sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pelanggan. Cost bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan pada pekerjaan. Di sini akan dijelaskan juga di halaman 6.7. Di sini juga ada diagramnya, ada jurnalnya juga. Saya juga nggak begitu lengkap, cuma saya ambil sebagian saja, yaitu di sini ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan ada overhead pabrik. Di tenaga kerja langsung itu langsung ada yang ke departemen 1 dan ada yang ke departemen 2, ke departemen 3, sehingga jadi departemen 1 ke departemen 2 ke departemen 3 ke sediaan produk. Next slide. Di sini juga masih ada tentang diagram itu lagi. Sebenarnya saya belum bisa menjelaskan. Nanti bisa dibantu sama Bu dosen ya Bu. Kalian bisa melihat di buku masing-masing. Di halaman 6.7 itu juga udah ada. Bisa next slide Bu. Di sini juga ada yang kita akan membahas tentang unit ekuivalen, yaitu cost unit dibutuhkan untuk menghitung cost produksi yang ditransfer ke departemen lain dan menentukan nilai produk dalam proses. Perhitungan produk dalam proses yang masih ada pada akhir periode merupakan masalah penting dan sulit dalam sistem cost produksi. Akan tetapi, setiap departemen umumnya memiliki produk dalam proses pada akhir periode. Perhitungan produk dalam proses yang masih ada pada akhir periode merupakan masalah penting dan sulit dalam sistem cost produksi. Dalam masalah-masalah ini terdapat dua masalah, yaitu satu adalah masalah pertama, yaitu definisi unit produksi menjadi sulit. Mengapa? Karena sejumlah unit telah selesai diproses, sedang sebagian belum. Masalah ini diselesaikan dengan pendekatan ekuivalen. Masalah kedua yaitu bagaimana seharusnya cost produksi dalam proses awal periode akan diperlakukan. Akankah cost ini diakumulasi dengan cost lain atau dipisahkan? Jadi metode ini rata-rata berbobot atau yang disebut dengan weight overhead, dan masuk pertama keluar pertama atau yang juga MKP atau juga piece in piece out. Berdasarkan definisi produk dalam proses di akhir periode merupakan produk yang belum selesai sehingga
unit yang selesai ditransfer departemen lain selama periode tersebut tidak sama dengan unit produk dalam proses. Oke Bu, next slide. Tadi kita udah mempelajari tentang kegiatan belajar 1. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu tentang akuntansi sistem kos produksi dan laporan kos produksi. Di mana dalam kegiatan belajar 2 ini kita akan membahas tentang akuntansi sistem kos produksi, di mana akuntansi ini terkait dengan pengasingan atau pembebasan kos produksi atau bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Pada akun produk dalam proses departemen yang tepat, sistem kos proses dapat mengakumulasi baik kos normal atau kos standar. Jadi dalam modul ini sebenarnya kita sedang mempelajari tentang kos standar atau yang sudah dibahas yang akan dibahas di modul-modul yang berikutnya. Jadi penjurnalan elemen-elemen kos produksi dalam sistem kos produksi. Kita akan masuk membahas tentang bahan baku, di mana bahan baku selalu digunakan di departemen awal tapi tidak selalu di departemen berikutnya. Jurnal untuk mencatat penggunaan bahan baku seperti yang dicontohnya ini dari 2.100.000 di departemen A, dan dalam proses departemen A hanya ada 2.100.000. Jadi dalam sediaan bahan masih tetap 2.100.000. Selanjutnya di tenaga kerja langsung. Di sini juga udah ada contohnya juga. Mungkin teman-teman ya udah bisa mempelajari, bisa membacanya juga. Cuma kita menambahkan saja, yaitu tentang produk dalam proses departemen A ditambah dengan produk dalam proses departemen B. Jadi di sini di departemen A ada 1.200.000, dan di departemen B ada 1.450.000. Jadi utang gaji dan upah dijumlah menjadi 1.650.000 rupiah. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang di overhead pabrik. Di overhead pabrik dalam sistem cost proses, sebagaimana yang telah kita pelajari di sistem cost proses, penggunaan cost normal tetap kita gunakan atau untuk mengalokasikan overhead pabrik ke akun produk dalam proses. Jadi di sini kita udah lihat juga ada contohnya juga ya teman-teman, misalnya dalam proses di departemen A ada 960.000. Terus yang kedua di dalam proses departemen B ada 1.160.000. Kita tinggal menjumlahkan, jadi overhead pabrik dibebankan sebesar 2.120.000. Oke Bu, next slide. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan kos produksi, di mana laporan kos produksi adalah dokumen yang digunakan untuk mengakumulasi kos proses berdasarkan suatu proses waktu. Jadi di dokumen tersebut kita bisa dibuat oleh supervisor departemen atau pabrik pada akhir periode tertentu. Jadi laporan ini berisi tentang mungkin dalam proses suatu pabrik, tapi di sini diinformasikan dalam suatu laporan ini berisi tentang ada jumlah unit produksi dalam proses awal, yang kedua ada jumlah unit selesai dan ditransfer ke departemen berikutnya, yang ketiga ada jumlah unit produk dalam proses akhir beserta estimasi tingkat penyelesaiannya. Di halaman 6.24 di situ juga ada contohnya ya teman-teman. Kita bisa melihat, kita buka di halaman tersebut. Di sini ada laporan produksi yang di dalamnya ada keterangan untuk bulan yang berakhir. Terus ada produk dalam proses awal, ada produk selesai, produk dalam proses akhir, ada estimasi tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir.
penyusunnya seperti ini, kalian bisa melihat dan lebih jelasnya lagi buka di halaman 6.24. Oke Bu, next slide. Ini ada laporan, kita membahas selanjutnya tentang laporan produksi atau tentang beberapa di departemen. Di dalam laporan kos produksi dapat disusun berdasarkan metode, yaitu ada 4 tahap. Setiap tahap merepresentasi skedul terpisah atau dalam keempat skedul secara bersama-sama membuat laporan kos produksi, yaitu 4 langkah penyusunan laporan kos produksi. Yang pertama ada pertanggungjawaban aliran fisik unit produksi atau yang disebut dengan skedul kuantitas. Di sini berisikan dengan pertanggungjawaban aliran fisik untuk produk. Skedul kuantitas, skedul ini merupakan pertanggungjawaban unit fisik yang masuk maupun keluar dari departemen. Jadi bisa diingat ya teman-teman, jumlah unit dipertanggungjawabkan harus sama dengan jumlah unit pertanggungjawaban. Terus di langkah kedua, yaitu ada perhitungan unit ekuivalen produksi atau yang disebut skedul ekuivalen produksi. Di sini berisikan tentang perhitungan unit ekuivalen produk selesai dan produk dalam proses akhir yang dipisahkan untuk setiap elemen kos produksi. Dalam konsep ini, ekuivalen telah kita tadi sudah dipelajari dalam kegiatan belajar 1. Kita bisa membuka lagi di kegiatan belajar 1. Terus yang selanjutnya di langkah ketiga ada akumulasi kos, yaitu berisi tentang kos yang dipertanggungjawabkan oleh departemen atau schedule kos dipertanggungjawabkan, dan schedule ini berisi tentang akumulasi dari kos produksi yang terjadi di departemen yang dipecah ke dalam elemen-elemen kos produksi, sehingga kita bisa menghitung kos per unit per elemen produksi yang nantinya informasi ini akan digunakan untuk menentukan atau menentukan pembebanan kos ke produk selesai dan produk dalam proses akhir. Terus ada langkah keempat, yaitu tentang pengalokasian kos akumulasian ke unit transferan atau produk dalam proses akhir atau dengan disebut juga schedule kos pertanggungjawaban. Di schedule ini berisi tentang pembebanan kos pada produk yang sudah selesai dan produk dalam proses akhir dengan menggunakan informasi berupa unit ekuivalen atau yang disebut dengan schedule unit ekuivalen dan kos per unit atau yang disebut dengan schedule kos dipertanggungjawabkan. Jadi kita akan mudah melihat bahwa kos total pertanggungjawaban di schedule ini harus sama dengan kos total dipertanggungjawabkan di schedule kos dipertanggungjawabkan. Next slide, Bu. Laporan kos produksi satu departemen. Dalam laporan kos produksi satu departemen menggunakan metode 4 laporan, yaitu langkah 1 ada kuantitas, yang langkah kedua ada ekuivalen, yang ketiga ada kos dipertanggungjawabkan, dan yang keempat ada kos pertanggungjawaban. Kita akan membahas satu persatu, yaitu dari langkah 1 tentang kuantitas. Di sini di kuantitas di departemen yang bersangkutan unit dimasukkan ke dalam proses produksi. Selanjutnya kalian bisa buka ke halaman 6.27. Ini maaf teman-teman, di sini kan saya belum pegang modul. Jadi kemarin Bu Ketua kasih saya foto, jadi di sini kurang jelas ya teman-teman. Kalian bisa baca sendiri ya, kalau saya penjelasannya kurang jelas. Terus di langkah kedua
ada unit ekuvalen, yaitu tentang perhitungan unit ekuvalen mengikuti konsep unit ekuvalen yang telah kita pelajari tadi di kegiatan belajar 1. Terus yang ketiga ada kos yang dipertanggungjawabkan, yaitu dihitung akumulasi kos total yang terjadi di departemen yang bersangkutan. Terus yang di langkah 4 ada kos pertanggungjawaban. Di langkah keempat ini dihitung pembebanan kos produksi yaitu tentang produksi ke produk selanjutnya atau jadi dan ke produk dalam proses akhir. Boleh next slide. Selanjutnya yaitu tentang laporan kos produksi departemen. Di gambar ini, di gambar 6.10 ini ada bagannya juga, yaitu berisi tentang bahan baku, ada tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Di bahan baku itu ada yang langsung ke departemen A, di tenaga kerja juga masuk ke departemen A, dan di overhead pabrik juga masuk ke departemen A. Selanjutnya di departemen B itu hanya ada dari tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Jadi dari departemen A digabung ke departemen B, selanjutnya menjadi gudang produk jadi. Dari ilustrasi metode keempat tahap yang terdapat di departemen, itu ada 2 departemen, yaitu departemen A dan departemen B. Proses ini menggunakan aliran proses produksi yang konstan. Jadi selesai diproses di departemen A, kemudian produk tersebut ditransfer ke departemen B, sehingga bahan baku bagi departemen B adalah unit yang ditransfer dari departemen A, jadi tidak ada bahan baku di departemen B. Untuk penjelasan ke berikutnya, halaman berikutnya mungkin saya belum bisa menjelaskan, bisa dibantu oleh Bu dosen. Mungkin dari saya presentasi ini cukup sampai di sini. Mohon, mungkin banyak kekurangan juga karena saya nggak pegang modul, cuma saya dibantu sama Bu Ketua, saya dikasih foto dikirim ke HP, jadi sangat terbatas. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Kepada Bu dosen saya minta maaf, mungkin presentasi saya kurang lengkap. Untuk itu saya mohon maaf. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sorry. Udah bagus kok Mbak. Ini terus Mbak Elina udah masuk. Mau presentasi dulu atau dengar saya jelasin ini dulu? Kalau mau duluan nggak apa-apa. Fitriananya di Indo atau Fitriananya ada ya di sini ya? Belum masuk. Itu udah masuk ya? Belum. Oh, belum juga. Ya udah presentasi dulu aja ya, biar nanti sekalian saya jelasinnya. Tapi nanti kalau saya jelasin jangan tidur. Nanti giliran terakhir udah pada tidur.
saya bukakan dulu. Terima kasih ya Mbak Eni ya. Oke, silakan dimulai Mbak. Mana? Bisa nggak, Mbak? Belum ada suaranya. Kemana Elina tadi? Mic-nya saya yang on atau siapa yang on ini? Belum di on mic-nya. Udah kayaknya udah muncul. Oh, sudah. Ya, silakan, Mbak. Banyaknya 19. Halo Mbak Elina, suaranya. Nggak kedengaran, Mbak. Mm-mm. Coba tes. Gimana Mbak Elin? Kenapa? Ya, oke, saya jelasin dulu ya. Yang bab 6 tadi. Oke. Ya, jadi di bab 6 ini memang sebenarnya kalau bisa bab 6, bab 7 ya terbantu, tapi kalau kita memang ngelewatin modul 6 ini, modul 7-nya nanti sulit gitu. Tadi yang diminta dijelasin sama Mbak Eni itu yang mana lupa saya.
ini ya, gambar-gambar ini ya. Aduh, saya juga agak susah nih, sariawan susah ngomong. Oke. Ya, intinya sih gini. Kemarin saya udah sempat kasih pertanyaannya minggu lalu ya, beda antara proses costing dan job costing atau sistem order atau sistem proses gitu. Nah, di PowerPoint saya kan saya buat resume gitu. Seperti ini alurnya, dari bahan baku, tenaga kerja, overhead, kemudian overhead itu ada 2, dibebankan dan aktual. Kemudian jurnalnya sama saja, mau cost pesanan, mau cost proses, jurnalnya sama saja. Cuman di pelajaran cost proses tentang penjurnalan sebenarnya nggak terlalu dibahas lagi, karena dianggap sudah bisa waktu cost pesanan gitu. Tapi sebenarnya semua prosesnya sama. Kemudian untuk cost pesanan beda sama proses kan, kalau pesanan itu memang barangnya dipesan, barangnya juga spesifik. Sedangkan cost proses itu tidak. Dan minggu lalu saya memberikan contohnya itu antara kalau misalnya ada usaha makanan, yang satu catering, yang satu restoran gitu. Nah, restoran itu saya anggap restoran itu sistemnya adalah cost proses. Sedangkan catering itu sistemnya cost pesanan, karena kan sesuai permintaan pemesan gitu. Nah, kemudian tapi kalau makanan sih umum sebenarnya ya. Maksudnya rasanya kan itu saja ya, catering pun nggak unik banget. Cuman kadang kalau pesanan tuh yang paling kelihatan pesanan adalah di perusahaan yang memproduksi perusahaan percetakan. Undangan misalnya. Undangan tuh kan bisa beda-beda ya, tergantung maunya pemesan gitu. Gitu yang kelihatan beda banget. Kemudian untuk cost pesanan kemarin saya udah kasih soal, paling lambat kapan ya, 28 ya paling lambat dikumpul ya, saya agak lupa ngumpul paling lambat ya. Yang jelas saya minta udah dikerjakan, nanti setelah selesai baru saya bahas ya, tapi saya belum bisa bahas sebelum tanggal 26. Sama juga yang PR yang saya kasih untuk pengganti yang belum masuk, baru 1, dan kebetulan Mbak Rice masih salah ya Mbak sebenarnya. Saya mau ngasih jawaban benarnya, cuman nanti aja ya, kita tunggulah, atau nanti di pertemuan terakhir, atau pokoknya nanti saya kasih cara, tapi salah masih nggak apa-apa, yang penting bisa belajar nanti ya. Nanti saya bantu cara bahasnya, di mana, di sini atau di mana gitu saya membahasnya. Kemudian cost proses. Nah, cost proses ini nanti kita menghitung cost produk itu gitu. Kalau cost pesanan kemarin kan ngitungnya dari pesanan dipesan sampai diproses melalui departemen A, B, C juga sama aja, ada departemennya. Kemudian sudah ada direkam Mbak ini? Udah tadi kalau belum bisa direkam belum mulai saya. Udah ada direkam. Terus gimana? Ya tadi kalau belum direkam saya nggak berani mulai, percuma, rugi saya. Maksudnya istilahnya kalau nggak bisa direkam tuh artinya sama dengan nggak masuk, sama UT-nya nanti saya nggak boleh. Aturan di UT-nya tuh gitu. Jadi ya sampai mana tadi lupa kan. Jadi intinya kalau pesanan tuh kan dari dipesan, diproduksi sampai selesai dicatat. Nah, sementara permasalahan di cost pesanan itu kan sampai selesai ketahuan berapa costnya. Kalau nggak selesai belum bisa ketahuan gitu kalau cost pesanan. Kalau cost proses, cut off-nya itu di bulan dia ada periode. Karena namanya proses tuh kan nggak ada selesainya, terus saja berproses gitu. Ya nggak ada berhentinya gitu loh. Contoh pesanan catering. Catering itu kan setelah barang diantar ke pemesan, dibayar, selesai itu satu job gitu ya, satu pesanan. Kalau restoran terus saja kan ada tiap hari produksi terus gitu, nggak ada berhentinya kecuali dia libur gitu ya. Nah, ngitung costnya gimana kalau kayak gitu kan masalahnya yang terus tadi beroperasional. Makanya tadi ada pelajaran ada yang pakai sequence maksudnya. Terus ada tadi yang paralel dan sebagainya, yang cara ngitungnya. Tapi yang jelas ngitungnya itu ada cut off periodenya itu
bulan biasanya, per bulan gitu harus laporan. Makanya nanti kita buat laporan kos produksi. Nah, itu bulanan gitu. Itu intinya ya. Nah, kemudian nanti cara ngitungnya itu kan ada departemen, terus ada bahan PDP awal, ya, ada produk cacat, ada 3 macam cara ngitungnya ini, ya. Ini yang gambar saya, ini ringkasan saya ini, Anda lihat kan ya ini. Nah, ini yang akan kita pelajari sebenarnya 3 macam ini. Perhitungan kos produk tanpa PDP awal. Tanpa PDP awal itu di bab 6. Ada departemen juga 1 dan 2 ya. Nah, terus perhitungan yang ini. Kos produk dengan PDP awal dan perhitungan kos produk rusak cacat bahan sisa ini di chapter modul 7. Nah, yang akan kita bahas dulu kan modul 6 dulu ya. Nah, kemudian nanti di modul 7 itu ada ini MPKP, MTKP, rata-rata berbobot, normal, abnormal. Gitu. Dan sebenarnya ada lagi satu lagi itu standar kalau nggak salah. Standar cost. Cuman di buku ini nggak dipelajari standar cost. Sebenarnya real yang paling gampang dilaksanakan normal standar costing. Tapi ya nggak dipelajari ya, nggak apa-apa lah. Karena nanti ketika Anda bekerja di perusahaan kok beda gitu. Karena di perusahaan kebanyakan, apalagi perusahaan besar, dia sudah menerapkan standar costing. Nggak pakai lagi MPKP ini. Ribet kan soalnya. Kalau standar costing lebih gampang. Nah, itu bedanya ya. Kemudian saya ke gambar, ini tadi yang sequential, paralel, dan selektif. Kalau selektif itu kok pilih-pilih gitu loh, bisa lompat-lompat dari departemen A, ternyata barangnya harus diproduksi di departemen C, misalnya nggak lewatin B gitu. Selektif, tergantung dia barangnya. Kemudian, atau misalnya memang banyak gitu departemennya. Misalnya kalau perusahaan yang memproduksi alat elektronik ya, misalnya ada yang departemen produksi, misalnya departemen ini misalnya memproduksi printer, terus ada produksi komputer PC, misalnya ada produksi handphone, misalnya elektronik kan gitu ya. Jadi kadang mereka namanya punya line sendiri gitu, line handphone, line PC, line printer dan sebagainya. Jadi biasanya sequential tuh seringnya pakai yang barangnya banyak. Kemudian paralel itu ya itu tadi barangnya apa istilahnya ya, dia bisa bersama-sama gitu loh. Contohnya yang ini kan, makanya gambarnya paralel itu seperti ini. Departemen 1, departemen 2, departemen 3, departemen 4, tapi bersama-sama, nggak berurutan gitu. Ya. Pemotongan, pewarnaan, terus yang wiring, yang pengujian tuh bareng gitu pengerjaannya. Tapi rata-rata sih kebanyakan sequential ya, kebanyakan berurutan ya. Kalau nggak berurutan agak sulit menurut saya, yang ini yang paralel itu menurut saya sih agak sulit. Kemudian nah ini contohnya produksi minyak tanah, jadi bensin, jadi solar, dan jadi minyak tanah. Minyak mentah, jadi bensin, solar, minyak tanah. Kemudian jadi sediaan barang jadi. Itu contoh selektif tadi yang saya nyontohkan, mirip dengan saya mencontohkan yang handphone apa tadi gitu ya. Dia beda-beda. Kemudian gambar yang mana lagi ya? Nah, ini tadi sudah jelas. Kemudian ini kali ya. Ini sebenarnya ceritanya sama saja, tadi mirip gambar itu ya, bahan baku, tenaga kerja, overhead. Kemudian ada pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3. Kesannya dia juga banyak pekerjaan maksudnya, tapi pekerjaannya tidak pesanan gitu ya. Sama lah kayak contoh di rumah makan, menunya kan banyak tuh, menu 1, menu 2, menu 3, menu 4 misalnya gitu. Unit cost masing-masing menu itu berapa gitu. Kebayang ya, rumit. Saya paling rumit lah yang namanya cost atau penghitungan cost untuk rumah makan. Angkat tangan saya benar-benar. Susah. Karena beda gitu. Kadang-kadang sulit mengukurnya. Karena saya pernah dulu kerja di rumah makan, restoran ya, jadi cost control. Ngecek boros nggak boros gitu. Dari menu dicek, itu namanya standard costing sebenarnya. Dari menu dicek, menu misalnya menu apa ya, resepnya apa ya, ayam goreng lah anggaplah ya, ayam goreng misalnya. Ayam goreng tuh ada menunya,
terus pakai computerized dicatat menunya, ayam goreng tuh ayam sekian gram, terus apa lagi ya, tepung misalnya bumbu-bumbu sekian gram, terus nanti berapa kosnya, terjual berapa porsi sehari. Nah, lihat stok di lapangan itu harus stok online terus kerjaannya, lihat stok belakang di apa, di gudangnya gitu ya, tinggal berapa sisa ayamnya. Kalau misalnya ayam menu ini udah dipesan barangnya ini, ketika ada yang order makanan gitu ya, misalnya stok 20, dipesan 10, sisanya kan harusnya 10 gitu ya, dan 20 dikurang 10 sisa 10, ternyata kalau di stok gudang tinggal 9, artinya ada apa-apa gitu. Kerjaan saya seperti itu dulu, pernah saya kerja seperti itu waktu baru lulus kuliah di Jogja itu, di hotel, di restoran. Rumit kerja di restoran itu. Saya baru tahu, kebayang kalau punya usaha sendiri. Pantesan orang-orang yang punya usaha sendiri tuh kalau yang berbau dengan makanan enggak karu-karuan gitu. Susah nyatanya kan soalnya. Ribet. Nah, kemudian, ini mulai menghitung cost produksi untuk untuk proses costing, cost proses. Jadi yang harus dihitung pertama adalah unit equivalent yang belajar di sini. Apa sih unit equivalent? Sebenarnya unit equivalent itu kan equivalent itu artinya dianggap sama gitu. Kenapa harus pakai equivalent? Karena ada cut off di tengah bulan tadi itu, di akhir bulan tadi itu. Kalau restoran sih nggak susah, nggak perlu, menurut saya restoran tuh justru nggak perlu pakai unit equivalent, karena dia pasti sehari habis, sehari selesai gitu kan, produknya kan nggak selesai di akhir bulan kan, dia pasti sehari selesai, sehari produksi. Yang masalah kan gini, contoh aja equivalent itu kalau untuk bangunan, kalau Anda lihat orang buat rumah itu kan berbulan-bulan jadinya ya. Nah, kalau Anda lihat buat rumah, sementara harus dihitung costnya, cost per unitnya harus dihitung. Kalau misalnya di perumahan, di developer itu kan dia produksi rumahnya banyak ya nggak, developer tuh bisa produksi rumah bisa sampai 100-200 unit kalau orang yang bisnis properti itu. Nah, dihitung cost per unit rumah itu, sementara rumahnya tuh misalnya ada yang sudah jadi, ada yang setengah jadi, ada juga yang masih sepertiga misalnya. Gimana cara ngitungnya? Nah, yang saya bilang sepertiga, setengah tadi, itulah namanya unit equivalent. Ekuivalensinya untuk nilai rumah itu udah jadi setengah, misalnya, sepertiga misalnya, itu maksudnya. Yang harus kita, gimana dong ngitungnya ke cost produksi? Kok ada yang setengah-setengah segala macam? Ya setengah itu dimasukkan juga. Biasanya kan orang ngitungnya harus sampai jadi gitu. Nggak bisa gitu, kalau cost proses itu di akhir bulan harus dihitung walaupun masih baru setengah jadi, sepertiga jadi, semua dihitung gitu. Itu maksud ekuivalensi ya. Nah, kalau di chapter 6 belum dibahas tentang MPKP, MTKP dan average ini. Nanti ini di chapter 7, jadi saya lewat dulu. Nah, ini contoh ngitung unit equivalent. Contoh unit equivalent di sini soal halaman berapa saya lupa. Anda bisa lihat di buku. Unit produksi awal dalam prosesnya ini kebetulan dikosongkannya, karena kalau ada produksi awal itu pasti nanti kita sudah harus pakai metode MPKP ya. Jadi dianggap di chapter 6 atau di modul 6 memang produksi awalnya dianggap kosong supaya nggak pusing kayaknya. Kemudian unit selesai 1000, barang yang udah jadinya 1000 unit gitu. Kemudian unit produk dalam proses akhirnya di sini ada yang pada saat akhir bulan ternyata ada produk yang belum selesai sebesar 600 unit, baru 25% selesai gitu ya. Contoh saya itu tadi ya. Kenapa saya pakai contoh bangunan? Karena kalau bangunan kan Anda gampang membayangkannya. Kalau saya kasih contoh handphone, sulit kita mau tahu handphone udah jadi apa belum. Baju mungkin agak kebayang lah yang belum selesai dijahit misalnya gitu kan. Nah, tapi bangunan yang paling gampang kelihatan gitu. Nah, ini baru 25% gitu dari 600 unit. 600 unitnya tuh unit yang akan jadi. Tapi kita nggak tahu dia jadi berapa persen. Nah, makanya di soal ini disebutkan baru 25%. Gimana cara ngitung unit equivalentnya? Cara ngitung unit equivalentnya adalah unit produk berarti 600
dikali 25%. Jadi sama dengan berapa? 600 kali 25. Ayo jangan tidur. 600 kali 25. Kok 15.000? 600 kali 25. Ayo ngantuk kan? 600 kali 25 kok pertanyaan saya. 150 ya? Ya, 150. Pada ngantuk. Sampai 15.000. Lah, 600.000. Belum sampai angka, Mbak. Belum sampai angka kita. Unit ekivalen tuh nggak ada hubungan sama angka. Ayo ngitung biar nggak ngantuk. Jadi unit ekivalen tuh unit ya, belum ada angka sama sekali. Cuman kebetulan nih soalnya ada kos produksi di bawahnya itu nggak dipakai. Jadi saya ulangi ya contohnya. Susah nih sariawannya saya, aduh, bener-bener baru sekali nih saya di Taiwan sariawan. Gimana Mbak ini? 25% itu selesainya, yang selesainya. Unit produk dalam proses akhir 25% tingkat penyelesaian, berarti selesainya 25% gitu. Ya, 75% belum selesai. Nah, oke, jadi unit ekuivalennya cara ngitungnya tadi, kalau yang 100%, maksudnya unit udah selesai, itu kan berarti udah 100%. Itu nggak usah kita hitung, udah pasti angkanya 1000 kan. 1000 kali unit produk 1000 dikali 100%, berarti kan 1000 ya nggak? Jadi nggak perlu dihitung. Nah, yang masalah kan yang masih yang baru selesai 25%. Tingkat penyelesaian namanya juga ya. Jadi yang selesai 25%. 25% dikali 600 dapat 150. Kalau ditanya total jumlah unit ekuivalensi total sama dengan 1000 ditambah 150, itu udah total kalau untuk ngitung bulanan. Tapi kalau baru untuk ngitung, kalau rumus ini sebenarnya untuk ngitung yang akhirnya saja gitu. Karena yang selesainya juga dihitung, tapi dianggap 100%, jadi sama 1000. Jadi rumusnya sama semua di sini. Tapi kita nggak bisa gabung 1600 kali 25%, nggak bisa karena salah. Karena kan 1000-nya kali 100%, 600-nya kali 25% gitu loh maksudnya. 2 kali gitu hitungnya ya. Jadi total 1150. Paham nggak? Ini dulu harus benar-benar paham dulu. Saya belum berani lanjut. Ya, karena ini logikanya nanti kalau udah masuk ke laporan harga kos produksi, oh nggak ada persennya, pantas salah. Nah ini gambar untuk menjelaskan yang saya jelaskan tadi sebenarnya ya. Jadi ini gambarnya seperti ini, 100 unit selesai sama dengan 100 unit ekuivalen yang saya bilang 1000 tadi ya. Kemudian gambar 6.7 ya, di halaman 613 kalau mau. Kemudian 200 PDP produk dalam proses akhir ya. Tingkat penyelesaian 50%, ini soal lain, contoh lain. Cara ngitungnya, unit ekuivalennya sama dengan 200 dikali 50% sama dengan 100 unit ekuivalen. Jadi total unit ekuivalen sama dengan 200 unit ekuivalen. Ingat ya, 200 unit ekuivalen jumlah ini bukan jumlah yang sebenarnya, namanya juga unit ekuivalen. Lanjut ya.
soal atau apa ya. Ini nggak usah, ini udah langsung. Oke, kita ke soal dulu. Saya cari soal yang hitung unit equivalence. Nomor 7. Halaman 619. Udah ketemu ya? Ada soalnya. Ini mungkin saya sampai ngitung unit equivalent dulu yang ini, karena nanti kos produksi ngitungnya lain lagi. Oke. Soal nomor 7. Data Departemen C selama bulan September. Ada PDP awalnya 0, produk selesainya 600, PDP akhir. Nah, PDP akhir ini ada dua macam. Ini kalau udah ke soal ya. Ada unit penyelesaiannya tuh, kalau tadi kan soal yang kita kerjakan tadi yang 150 itu tidak dijelaskan bahwa itu bahan baku atau apa gitu. Nah, sebenarnya PDP akhir itu ada dua macam. Ada yang 3 sebetulnya, PDP akhir bahan baku, tenaga kerja, terus overhead. Nah, tapi tenaga kerja dan overhead itu dihitungnya sekaligus. Jadi namanya cost konversi. Cost konversi itu cost penyelesaian produk ya. Cost penyelesaian produk itu terdiri dari tenaga kerja langsung ditambah overhead. Jadi digabung jadi satu. Yang dipisah bahan baku. Nah, di sini 2/3 bahan baku, 1/3 konversi dari yang 300. Gitu. Gimana cara ngitung unit ekuivalennya? Untuk soal itu saja, kita udah usah lihat dulu dari soal. Ya sama aja soalnya ternyata. Oke, nomor 7 dan 8 benar. Coba kita kerjakan nomor 7 dan 8. Jumlah unit ekuivalen bahan baku pada PDP akhir adalah bahan baku yang ditanya. Berarti gimana cara ngitungnya? Saya nggak buka Excel, udah ada juga jawaban di Excel, tapi ini karena soalnya masih sederhana, nggak usah dulu. Kira-kira gimana? Yuk, biar nggak ngantuk, hitung aja. Sepertiga dikali 7.600, 7.600. Mbak ini ya, oke. Oke, yang lain? Ingat ya, gini caranya. Kalau yang namanya unit ekuivalen, itu unit, pokoknya unit, belum ada hubungannya sama cost. Unit dulu aja. Berarti yang Mbak ini masih keliru ya, Mbak. Unit aja dulu, kira-kira yang mana pengalinya. Masih salah juga Mbak Rachel. Saya kasih gambar ini 600. Yang kayak tadi ya 600. Kemudian susah gambar ini. Ini yang 300. Nah, unit yang mau diproduksikan ada 600 dan 300, berarti total produksinya 900, ya nggak? Nah, yang 600 ini sudah selesai semua, berarti kali 100% ya, atau kali 1 dengan 600. Yang 300 itu ada dua macam.
ada bahan baku dan ada konversi. Ya, bahan bakunya sama dengan berapa persen yang udah selesai? 2/3 ya. Berarti 2, gede banget. 2/3 dikali 300 berapa? (200) ya, jawabannya 200 ya, berarti di bagian A ya. Terus yang B, tenaga kerja dan overhead. Ingat, tenaga kerja dan overhead adalah konversi. Jadi berapa tenaga kerja? 1/3 ya, kali 300 sama dengan B, jawabannya ya 100. Oke, gimana, paham nggak? Itu jadi ngitungnya harus 2 kali ya Mbak Nurul ya. Bahan baku sendiri, konversi sendiri. Nah, itu cara ngitungnya. Itu baru ngitung unit ekuivalen. Tapi ekuivalennya baru bahan baku dan konversi. Ya, ini. Nggak ada di sini di soal ditanya total unit ekuivalen berapa. Kalau totalnya berapa berarti? Nah, total unit ekuivalen karena tadi ada 2 macam, ini dibuat 2. Makanya kalau nanti kalau kita masuk ke laporan harga, laporan kos produksi ada 2 macam dia. Dua apa istilahnya, 2 kolom. Bahan dan konversi, gini ada 2 kolom ya kalau Anda lihat di tabelnya itu. Di halaman berapa tabelnya? Ada 2 kolom. Bahan baku jadinya 600 ditambah 200 gitu kan ya. Jadi yang khusus bahan baku saja unit ekuivalennya totalnya 800. Terus yang konversi jadinya 600 tambah 100 sama dengan 700 itu. Nah, ini nanti kalau ditanya total unit ekuivalen bahan baku adalah, tuh cara jawabnya 800, dan total unit ekuivalen untuk konversi adalah 700 gitu caranya. Kalau ini kan baru PDP saja yang dia tanya, PDP akhir saja, bukan total. Lihat hati-hati sama soal ya. Ini kebetulan pertanyaan dia adalah PDP akhir, bukan total. Kalau total Anda harus menjumlah seperti yang sebelah kiri ini, 600 dan 100, 600 dan 200 gitu. Terus nah, kos produksi tadi belum nyampe situ saya menjelaskan. Jadi kan saya di halaman 613. Nah, 613 ini lanjutannya adalah di halaman untuk kos produksi ya. Kos produksinya kan dari soal ini ada kos produksi total adalah 7.600.000 dan 4.200.000. Jadi totalnya 8 ditambah 11.800 ya totalnya. Total 11.800. Tapi ditanya di sini, kos produksi yang dibebankan pada produk selesai adalah, nah sebenarnya cara ngitungnya harus ini dulu, ini harus istilahnya dijumlah dulu kan. Tadi udah kos produksi total udah dijumlah, tapi kos produksi yang dibebankan pada produk selesai. Nah, kita harus hitung dulu ininya, unit ekuivalennya. Jadi Anda harus ngitung ya, kelanjutannya itu kita harus ngitung. Kan sudah dapat tadi kos per unit ekuivalennya
untuk bahan baku 800, untuk konversi 700. Maka dijumlah ya. Jadi kalau kita lihatnya di halaman bahan baku 65.000, yang 615 itu sebenarnya cost total per unit. Jadi kita harus menjumlah cost total per unit. Jadi di halaman 614 itu cost unit adalah cost per unit ekuivalen. Jadi Anda harus menghitung berapa tadi, 11.800 dibagi unit ekuivalennya. Unit ekuivalennya totalnya tadi berapa? Bahan baku saja 800. Jadi ya itu bisa pakai cost bahan baku saja sebenarnya ya. Bahan baku saja berapa, tenaga kerja langsung saja berapa. Saya kayaknya harus buka kunci jawabannya. Sebentar. Modul 6. Modul 6 share program. Nah, ini jawabannya tadi ya. Untuk yang nomor 9, nomor 8 bahan baku konversi udah dapat. Apa sih pertanyaan nomor 8? Nomor 9 kali ya pertanyaannya. Oh ya, nomor 9 itu cara kerjanya cost produksi. Tadi saya udah bahan baku 7.600.000. Ini kalau pakai cara ini ya, dipecah-pecah gitu. Tapi biasanya sih dipecah-pecah kalau untuk ini. Kalau untuk bahan baku sendiri, konversi sendiri. 7.600.000 dibagi 800 sama dengan 9.500. Ini cost per unit sesuai rumus di halaman 6.14. Kemudian konversinya 5.040.000. Benar nggak? 5.040 soalnya. Dari mana sih 5.040? Oh iya, di belakangnya ada overhead. Makanya saya bingung. 840 ya di belakangnya. Jadi cost konversinya 4.200.000 ditambah 840. Jadi 5.040 dibagi 700. Jadi yang ini namanya cost per unit ekuivalen. Cost per unit ekuivalen ya, yang di halaman 6.14 contoh caranya. Nah, dijumlah ini cost total per unit ekuivalen 16.700. Kemudian cost produk selesai, cara menghitungnya adalah yang selesai itu kan 600 tadi ya, ditambah dikali 16.700 sama dengan 10.200. Jadi jawaban yang nomor 9 adalah kok nggak ada jawaban? 10.200. Cost produk belum selesai kan. Nah, kemudian cost PDP, maksudnya ini cost PDP akhir, ada bahan baku, ada konversi. 200 dikali 9.500 yang ini ya. Kemudian 100 konversi kan dikali dengan 7.200 masing-masing. Ini sudah cost per unit ekuivalen. Ini udah unit ekuivalennya, ini sudah cost per unit ekuivalennya. Dikalikan dapat hasilnya 12.640. Jadi jawabannya yang C, 12.640. Nah, kalau ditanya cost produksi yang dibebankan pada PDP akhir adalah berarti 19 ditambah 720. Jawabannya 2620. Tambah pusing ya.
Ya, jadi cara ngerjakannya ini karena belum masuk ke laporan kos produksi. Jadi sebenarnya ini karena nanti ini sebenarnya bagian dari kos produksi. Ya, cuman belum dalam template kos produksi gitu. Ini masih cara ngitung satu-satu. Tapi dasarnya dari sini. Pertama, unit ekuivalen dulu. Jadi langkahnya ini ya. Pertama, hitung unit ekuivalen. Kemudian kedua, hitung cost per unit ekuivalen. Yang tadi yang dijelasin Mbak Eni tadi. Berapa kali deh? Berapa slide tadi Mbak Eni jelasin? 2 atau 3 slide? 2 slide ya langkah-langkahnya. Ketiga, nanti hitung cost dipertanggungjawabkan, costnya maksudnya. Terus yang keempatnya yang dipertanggungjawabkan, langkahnya 4 kali. Jadi 4 tahapan untuk mengerjakan itu adalah salah satunya ini baru 2 tahapan dari cost produksi. Nanti Anda pelajari lagi, nanti ketemu lagi ini kok. Nah, terus saya lanjut dulu ke slide berikutnya. Nanti ya Mbak Elina ya, masih setengah jam terakhir aja nanti. Emang udah bisa gitu. Sabar, terlanjur soalnya. Waduh, karena nanti biar Mbak Elinanya lebih ngerti juga pas ngejelasin tuh pasti ingat gitu yang jelasin sekarang, gitu biar lebih paham. Nggak belajar 2 kali maksudnya. Karena kalau belajar sendiri suka lupa. Mana sih yang mau saya jelasin tadi? Modul 6. Kita lanjut ke laporan kos produksi. Nah, ini nggak usah saya jelasin lagi, ini kan template. Ini template awal. Jadi yang ini, yang paling kiri ini yang kita hitung tadi, tadi kita ngitung apa namanya? Ngitung unit ekuivalen ya. Ini belum sampai unit ekuivalen ini. Masih unit fisik. Hitung unit fisik. Ini juga masih unit fisik. Terus nah, laporan kos produksi itu ada departemen 1, departemen 2. Jadi maksudnya barang dikirim dari departemen 1 terus dari departemen 1 ke departemen 2 karena kan sekuensial tadi ya, belum tentu selesai langsung kan, belum tentu dikirim ke gudang kan. Jadi permasalahannya karena barang harus dikirim ke dua departemen dari ke departemen lain, sorry. Jadi nanti akan selalu ada transfer barang dan transfer nilai uangnya seperti yang dijelasin Mbak Eni tadi. Dari departemen 1 biayanya misalnya 1 juta, departemen 2 pindah 1 juta itu pindah, terus nanti tambahan biaya 500, jadi tadi 1.500.000 terus sampai selesai nanti berapa biayanya. Nah, ini di materi ini kan ada dua departemen ya, A dan D. Nanti kalau penjelasan yang Mbak Elina itu udah 2 departemen, 2 periode. Penjelasannya bulan itu 2 periode, bulan Januari ke bulan Februari gitu kelanjutannya. Bedanya antara modul 6 dan modul 7 itu lebih komprehensif. Nah, terus berikut ini merupakan data produksi pada PT Buana Suci. Ini laporan kos produksi satu departemen. Ini dari mirip soal yang tadi ya, 5.100, 4.900, terus 200. Nah, ini bisa kita belajar lagi menghitung kos produksi, unit ekuivalen atau kos per unit ekuivalen, cara ngitungnya. Tapi saya lihat dulu, jangan-jangan sudah ada di belakang. Nah, ini dianya. Bisa nggak kelihatan ini? Tabel 6.2. Kelihatan nggak ya? Lihat di buku ya kalau nggak jelas di sini ya, 6.2. Tabel 6.2 ini dari soal ini yang sebelah tadi ya. Oke. Kalau nggak kelihatan pakai buku ya. Saya jelasin satu-satu. Tapi yang jelas langkah 1
Tadi belum saya jelaskan. Yang quantity saja. Yang tadi saya sudah jelaskan adalah yang ekuivalen produksi.